Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di videoku. Jadi di video kali ini aku dapat tugas buat bikin tutorial MySQL basic untuk pemula. Nah, jadi di sini untuk coding MySQL itu kita bakal ngoding di terminal. Nah, terus kita bakal ngoding apa sih? Jadi kita bakal ngoding ini, kita mau bikin ini database. Ini aku namanya database jualan buku. Jadi di sini bakal ada tabel pelanggan, tabel pesanan, detail pesanan, sama buku. Nah, 4 tabel ini mereka ini saling berrelasi pakai foreign key. Nah, foreign key itu foreign key itu pengertiannya bentar. Nah, foreign key. Nah, di sini foreign key itu kunci tamu. Nah, yang fungsinya itu untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel yang lain. Jadi ini permisalannya kayak tabel anak ke tabel orang tua. Nah, di sini ada 4 tabel. Ada 2 tabel yang berperan sebagai orang tuanya dan ada 2 tabel yang lain sebagai anaknya. Di sini si pelanggan ini dia berperan sebagai orang tua dari pesanan. Jadi pesanan ini sebagai anaknya si pelanggan. Jadi si pesanan ini jadi foreign key di sini itu menghubungkan antara pelanggan dan pesanan ini. Jadi di pesanan dia pakai id-nya dapat dari mana? Dari pelanggan. Nah, si pesanan ini juga dia punya relasi sama detail pesanan. Iya, si pesanan ini juga punya relasi sama detail pesanan. Di sini si pesanan ini yang berperan sebagai orang tuanya dan detail pesanan sebagai anaknya. Jadi di detail pesanan itu ada pesanan ID yang mana pesanan ID ini ID-nya pesanan. Jadi ini diambil dari pesanan. Dan si detail pesanan ini juga ngambil ID-nya buku. Jadi ID buku dia ambil jadi buku ID. Nah, sekarang kita langsung aja buat buka terminal. Caranya Windows R, CMD, terus enter. Oke, maksudnya kita besarin. Nah, sekarang ini kita ketik cd titik 2 kali / 2 kali untuk keluar dari folder user dan users ini. Nah, udah keluar. Sekarang kita cd xmpp mysql bin mysql urut enter. Welcome. Kalau udah di welcomein berarti udah bener nih. Nah, kita masuk ke MariaDB. Di MariaDB ini ada tulisan non. Nah, non ini harusnya dia tulisan database, tapi karena kita belum masuk ke database apapun dan belum bikin database dan masuk ke database, jadi sini tulisannya non. Nah, pertama kita bikin database dulu. Create database namanya jualan buku.
create database jualan buku, kita enter. Iya kelupaan di koma ya. Nah, udah. Jadi oke, satu row affected benar. Nah, di sini karena udah bikin database, sekarang kita pakai databasenya. Use jualan buku. Enter. Database-nya nih awalnya non, sekarang udah jadi jualan buku. Nah, tadi kan kita punya 4 table. Berarti sekarang kita bikin tabelnya dulu. Oh iya, sama hal yang penting kalau bikin origin key itu untuk tabel orang tua harus dibikin duluan sebelum bikin tabel anak. Jadi yang bakal kita bikin dulu itu ada tabel pelanggan sama tabel buku, terus tabel pesanan, terus detail pesanan. Oke, balik lagi. Jadi sekarang kita create table pelanggan. Create table pelanggan, buka kurung. Nah, jadi kalau bikin database kan dia tinggal bikin aja create database, terus nama database yang kita mau. Nah, kalau create table itu nggak bisa kayak gitu. Jadi create table itu kita harus sekalian isi fieldnya. Field itu ini ya. Jadi ID, nama, email, HP ini field. Ini field yang ada di dalam table pelanggan. Jadi pas bikin table pelanggan ini harus langsung diisi sama field-fieldnya. Ini enter. Terus tadi kita masukin ID. ID itu pakai angka, berarti dia integer. Ini ID integer. ID integer 20 aja. Terus di sini dia harus primary key. Primary key juga auto increment. Increment. Auto increment itu buat apa sih? Jadi auto increment itu biar dia auto. Jadi kan ini nanti kan kita si table ini bakal diisi. Nah, kalau pakai auto increment, si if-nya kita nggak usah isi manual, jadi dia bakal ngisi sendiri gitu. Koma, karena di bawah kita bakal tambahin field yang lain. Biar supaya koma. Nah, setelahnya kita bikin nama. Nama itu varchar. Karena dia itu huruf. Ini kita masukin 100. Terus kita pakai query not null. Not null. Null kan artinya kosong. Not null berarti nggak boleh kosong. Jadi si nama ini harus diisi, nggak boleh kosong. Kalau kosong error. Selanjutnya itu untuk email. Kita bikin field email. Varchar juga. Varchar. Nah, email ini kita pakai query unique key. Unik, jadi nggak boleh ada yang sama, harus beda semua. Koma. Nah, yang terakhir itu ada no HP. No HP itu berarti integer 13. 13 ini jumlah, tapi bukan jumlah kayak jumlah berapa angka yang bisa ditaruh. Kan nomor HP biasanya kan 13 kan nomornya, jadi udah kita masukin 13. Nah, setelah itu karena no HP itu yang terakhir, jadi kita nggak perlu kasih koma. Sekarang tinggal kita enter.
terus tutup kurungnya, karena kan di sini di creatable pelanggan kan ada pembuka kurung, di sini kasih penutup terus kasih semikolon, enter. Oke. Sebentar, aku mau cas laptop dulu. Aku tiba-tiba mati pas lagi ngerjain. Nah, oke, di sini berarti creatable pelanggan udah berhasil. Sekarang kita bakal create table buku. Nah, ini kita tinggal panahin ke atas aja create-nya. Create. Nah, ini kita rubah yang pelanggan jadi buku. Enter. Di buku ini ada in. Ya, int. Jangan lupa primary key. Nggak usah kita ketik, kita bawa aja. Kayak begini. Nah, primary key auto increment. Enter. Setelah itu ada judul bukunya. Judul itu varchar. 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 Not null, nggak boleh kosong. Koma. Terus penulis bukunya. Penulis varchar. Koma. Kita enter. Terus tadi itu ada harga. Harga berarti udah jelas-jelas integer. Dia angka. Ini integer aja. Terus di sini dia not null. Not null. Terus kita pakein tag di sini. Kita pakein tag. Jadi harganya biar di atas nol ya. Kita caps lock aja. Harganya di atas nol. Iyalah, nggak mungkin harga bukunya nol. Udah. Terus line yang terakhir, jadi kita tinggal enter. Terus tutup. Oke. Nah, sekarang baru deh kita bikin anaknya. Jadi bikin buku, kita bikin pesanan dulu. Pesanan, enter. Misalnya ada it. Nah, it. Primary key, auto increment. Enter. Setelah itu, dia tadi di sini mana ya? Nih, si pesanan ini dia ada yang nama fieldnya pelanggan ID, diambil dari ID-nya pelanggan. Nah, di sini berarti ada for agent kini. Nanti kita ketik pelanggan ID. Pelanggan ID ent. Terus
biar nah di sini bakal aku langsung kasih origin key. Sebenarnya kalian kan tadi di sini kan dia ada id, pelanggan sama tanggal. Ini bisa aja langsung bikin 1 2 3 baru nanti origin key-nya di yang keempat, baris keempat. Saya biar nggak pusing mungkin ya, aku bakal tulisnya langsung di bawah pelanggan ID karena dia origin key dari ID-nya pelanggan itu. Salah. For origin key. Origin key-nya itu si ini pelanggan ID-nya. Pelanggan ID. Nah, referensinya itu dia dapat dari tabel pelanggan. Pelanggan ini nama tabelnya. Terus apa sih yang diambil dari tabel pelanggan ini? Saya ambil ID-nya. Nah, udah kayak gini. Udah, sekarang itu koma. Nah, kita masih mau nambahin tanggal. Ini kita mau nambahin kita tambahin tanggal belinya. Di tanggal ini berarti dia pakainya di tipenya tanggal date kan ini. Yang lain kan tipenya ada integer, ada varchar kan, varchar karena dia tulisan, integer karena dia itu angka. Nah di sini tanggal berarti dia pakai tipenya date. Oke, enter terus tutup ini. Oke, terus kita bikin tabel satu lagi namanya tabel detail pesanan. Detail pesanan, enter. Di detail pesanan ini tentunya ada id. Nah ini kan, enter. Terus di sini, nah kita lihat lagi nih mana tadi. Nah di detail pesanan ini dia ada id, terus dia ada pesanan ID. Pesanan ID ini ID-nya si pesanan, diambil dari si ID milik pesanan. Terus ada buku ID, ini ID-nya buku, diambil dari tabel buku. Terus baru jumlah. Jadi kita tulis pesanan ID, koma, terus buku ID, koma. Nah di sini aku bikin origin key-nya nanti bakal di paling bawah. Ini kan aku udah ada bikin origin key langsung di bawah pelanggannya. Aku bikinnya di bawah. Buku ID, habis itu jumlah. Jumlah itu int. Terus di sini kita pakai cek. Kita pakai cek supaya nanti si jumlah yang dibeli ini, buku yang dibeli ini harus lebih dari 0. Ini nggak boleh beli 0, nggak boleh.
berarti kalau 0 kan sama aja nggak beli. Jadi kita kasih jumlahnya, yang ceknya jumlahnya belinya harus lebih dari 0. Nah, udah itu koma, enter. Nah, baru nih kita masukin origin key. Origin key. Ini pesanan ID. References ya, references. Ini berarti dapat dari pesanan dong, karena dia ID-nya pesanan dapat dari tabel pesanan. Apa yang diambil? ID, koma, kita ulang. Di sini kita ganti jadi buku ID. Nah, ini nama tabelnya ganti jadi buku. Nah, terus ini nggak boleh pakai koma karena dia terakhir. Cek dulu jangan sampai ada tipe-tipe, harus sama karena ini sensitive case. Udah enter, kita tutup. Nah, oke, semuanya query oke, berarti berhasil. Nah, kita udah bikin 4 tabelnya. Sekarang bakal kita isi tabelnya satu-satu. Yang pertama kita isi tabel ininya dulu, tabel pelanggannya kita isi. Cara isi tabel itu pakai insert into, terus nama tabelnya. Di sini kita mengisi pelanggan, dipanggil pelanggan. Nah, terus di sini di sini kita mau isi. Nah, tadi kan kita if-nya udah pada auto increment semua ya, jadi dia kalau diisi juga nggak apa-apa. Tapi ini kalau langsung insert into pelanggan values kayak gini, enter, nanti dia harus isi sesuai fieldnya pelanggan ada berapa, ada 1, 2, 3, 4, ada 4, tapi harus isi 4. Nah, tapi kan si ID-nya dia udah auto increment, jadi gak usah diisi. Nah, itu bisa caranya. Sebentar ya guys, maaf guys, tadi nggak tahu ini gitu deh. Kita lanjut. Nah, kalau kayak gini pokoknya berarti kita harus isi sesuai jumlah fieldnya yang di tabel pelanggan itu ada 4, berarti kita isi 4. Nah, tapi kan ID-nya udah auto. Nah, berarti ID-nya kita isi tapi tetap kosong gitu loh. Jadi itu ini kita hapus dulu cara ini enggak values ini, tapi jangan di enter dulu. Ini cara ngisinya kan di ini kurung, terus pakai kutip, terus kutip ID-nya, kutip ID. Nah, kalau misalkan auto increment terus langsung value segini, ini berarti ID-nya tetap diikutin, koma, terus langsung ini ID nama, terus ID email, terus ID yang lain. Nah, berarti ini sebagai ID-nya, tapi dikosongin karena dia udah auto increment. Atau kita bisa langsung kita isinya cuman nama, email, sama no HP aja. Nah, caranya kita kasih dalam kurung di sini, terus kita kasih tahu di sini yang mau kita insert untuk ke pelanggan itu apanya aja sih. Nah, kita mau isi nama, koma, email, koma, sama no HP. Jadi di sini yang kita isi cuma 3 doang.
udah jelas cuma 3 itu kan, baru kita tambahin value. Oke, udah aku mau pakai yang ini aja. Sekarang kita enter, terus ini, nah di sini berarti kita bisa langsung kutip terus langsung namanya coba kita AI yang pertama koma, terus nama emailnya berarti ali@gmail.com. mail.com. Terus no HP-nya no HP integer, jadi kita nggak usah pakai ini apa namanya kutip ini ya, nggak apa bisa kita langsung kasih, tapi kita kasih aja ya, kita kasih berarti nomor HP-nya asal aja guys. Udah tutup, seperti biasa kasih koma di ujung. Kita taruh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya udah, biar asal aja, enter. Nah ini kita duplikat aja, ini kita ganti nggak boleh sama karena Unity. Nah ini kita ganti namanya si Budi enter. Ini juga kita ganti, udah kayak gini. Terus ini kita ganti lagi namanya, ini si Citra enter. Citra Dewi Eka, udah nama panjang ini Dewi enter. Nah kita isi pakai 5 data aja. Nah seperti biasa yang terakhir itu jangan pakai koma. Nah ini kan karena dia kan udah langsung penutup dengan pembuka yang menutup, jadi nggak usah kita tambahin penutup lagi, langsung koma semikolon enter. Oke. Sekarang kita insert into buku. Seperti biasa kita pilih yang mau kita insert itu apa. Tadi di buku, judul, penulis sama harga. Judul, harga. Nah oke. Reviews enter. Terus di sini, nah ini kan isinya 3 juga kan. Nah sekarang ini ini yang awalnya ini kan jadi harga integer, nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Harganya
harga bukunya 80.000, ini 80.000. Terus yang ini jadi nama penulisnya itu ini aja, siapa ya, Sisi itu kan, Mbak Sisi nulis buku apa. Nah dia ini ternyata nulis buku pemrograman PHP. Nah ada, oh iya jangan lupa ini ujungnya diganti pakai koma. Enter. Nah yang sini kita rubah jadi 100.000 misal. Di sini yang bikin itu namanya namanya siapa ya, Dodo ini bikin buku namanya database my SQL. Enter. Terus ini bukunya kita naikin harganya 120.000. Sini yang bikinnya Dodi ini dia bikin buku Python dasar. Terus ada yang namanya Andi sekarang. Andi dia bikin buku algoritma. Jadi mantap, namanya Aldi bikin buku algoritma. Nah yang terakhir sekarang saya bikin yang terakhir. Harganya jadi 90.000. Ini yang nulis siapa ya, Doni. Web development dia nih bukunya, web development. Nah terus di akhirnya kasih semikolon sampai selesai. Enter. Oke. Sekarang kita isi create table pesanannya. Insert into pesanan. Apa aja yang diisi itu. Pesanan itu berarti ada cuma 2, pelanggan sama tanggal. Id-nya udah auto kan, values. Nah di sini pelanggan kan itu si pesanan kan itu mana sih pesanan itu kan ini pelanggan ID dapat dari si mana sih pelanggan, dapat dari pelanggan, berarti nanti dia tinggal masukin aja ID-nya, masukin angkanya 123 gitu. 1. Nah kalau masukin 1 berarti dia bakal jadi ID-nya si Ali gitu. Sederhana ini ceritanya biar
nggak nulis banyak-banyak. Terus kita sini tanggalnya itu 2025, dia baru beli bulan ini, dia belinya tanggal 20. Terus kasih koma, ini beli tanggal 21, ini jadi 2, enter. Ini beli tanggal, ini orang ketiga ini dia beli pas tanggal 19 nih bukunya, tinggal jadi 3, enter. Terus ini dia beli pas tanggal 22, tanggal 122 nggak ada, ID nya kita ganti jadi 4. Nah yang terakhir ini kita ganti jadi semikolon, kan datanya tadi cuma ada 5, ini beli tanggal 25, terus ID nya ganti jadi 5. Nah enter. Oh iya, kelupaan ini, harusnya tadi aku nulis pelanggan underscore ID, maaf salah di sana. Mana sih tadi? Oh, nah pelanggan underscore ID, nah enter. Kita ulang aja, 1, enter. 2, ini pakai panah ya, ini aku panah ke bawah. 3, ada 4, nah ini terakhir 5, enter. Oke, setelah itu udah masukin apa, udah 3, berarti sekarang tinggal masukin buku udah, pelanggan si pesanan udah, berarti sekarang detail pesanannya, insert into detail pesanan. Detail pesanan itu ada apa aja sih? Detail pesanan itu ada id, udah nggak usah tulis satu nun. Nah ada pesanan ID, buku ID sama jumlah. Pesanan ID, buku ID sama jumlah yang dibeli. Nah di sini berarti tinggal masukin pesanan ID-nya, nah masukin 1, koma, terus buku ID-nya juga 1, koma, sama jumlah yang dibeli bukunya, dia beli berapa nih bukunya, dia beli 3 buku nih. Jadi maksud 1 sama 1 di sini itu kan pesanan id, berarti dia ID-nya pesanan, mana ID pesanan. Nah ini pesanan ini kan tadi dia yang kita masukin, mana sih pesanan, dia ada 5 orang yang beli. Terus yang pertama, orang pertama belinya tanggal segini, orang kedua segini. Nah nanti itu isinya kayak gitu, detail ini bakal jadi detail tanggalnya, terus ini detail buku yang dibeli, terus ini detail jumlah bukunya. Tutup, koma, enter. Nah kita ulang. 2, ini 2. Terus ini dia beli bukunya 4, enter. Ada yang beli bukunya cuma 2, buku yang dibeli apa, ada yang ketiga, tadi buku yang ketiga apa, nggak tahu, aku lupa. Ini ada yang ngeborong bukunya, beli 10,
buku keempat, tanggalnya tanggal keempat, tanggalnya berarti dia beli 10 buku di tanggal 22 bulan 9 2025. Enter. Nah, terus di sini ada juga yang beli bukunya cuma satu, buku kelima, tanggal yang kelima. Nah, ada terakhir ini seperti biasa di sini kolom. Bentar. Oke. Nah, udah nih semuanya. Coba kita lihat hasilnya. Ini cara lihat tabelnya itu kita pakai select bintang from. Nah, kita mau panggil tabel pelanggan dulu. Pelanggan. Bentar. Nah, ini tabel pelanggan no ID-nya langsung kan auto kan dia. Terus ganti, jangan pelanggan lagi. Kita mau lihat buku. Nah, bukunya ini. Terus mau lihat pesanan. Nah, terus terakhir itu kita cek detail pesanan, enter. Nah, oke. Nah, setelah itu di sini selanjutnya kita mau coba pakai query nih guys. Ini kita mau bikin query between ini kita mau cari harga buku. Between kan di antara ya. Nah, kita mau cari harga buku yang harganya di antara 80 sampai 120. Nah, di sini caranya kita pakai select bintang from tadi yang ada harganya di mana? Yang ada harga di buku, berarti from ini kan yang ditulis tabelnya berarti tabel buku. From buku where ini kondisinya di mana harga itu between. Nah, between ini query-nya between. Tadi kan kita mau cari yang harga antara 80.000 and 120.000. Oke. Kita titik koma, enter. Nah, muncul nih yang muncul harga 80 sampai 120. Nah, ini enggak berurutan harganya karena dia ID-nya bakal berurutan dari yang kecil sampai yang terbesar gitu. Awalnya kan ada 5, sekarang itu cuma 4 karena yang satu harganya 140 lebih mahal. Karena kita mau munculin cuma 80 sampai 120, jadi benar dong munculnya sini. Selanjutnya kita mau pakai like ini buat ngefilter loh, buat nyari yang pengen kamu cari like gitu, yang kamu pilih. Jadi caranya itu kita pakai select juga. Ini kita langsung ini aja, ini kita hapus. Terus ini kita carinya, kita mau cari pelanggan. Nah, di tabelnya kita ganti jadi pelanggan. Select bintang from pelanggan where di mana nama itu ini nama fieldnya ya, di mana nama pelanggan itu. Sini kasih like query-nya. Yang mau kita cari itu kita pakai sini, kita pakai apa namanya, kutip. Kita mau cari yang C.
pakai apa namanya ini tuh persen. Ini persen itu ini ya. Oh ini like itu memunculkan yang kita mau mencari data berdasarkan pola tertentu pakai dua simbol. Nah ada yang pakai ini simbol nih. Yang pertama pakai simbol persen, artinya mewakili jumlah karakter. Terus ini sama pakai ini apa underscore. Underscore itu artinya satu underscore sama dengan satu karakter. Nah di sini yang kita pakai itu pakainya persen. Nah kalau huruf baru persen berarti yang huruf itu berarti huruf depannya. Kalau misalkan hurufnya kita taruh, misal hurufnya kita taruh di belakang persen, itu artinya berarti si huruf C ini berarti yang di belakang. Ya, jadi kita pakainya yang di depan. Oke, dan ini kan. Terus kita enter. Oke. Oh ya Allah, depan ini coba. Hehe. Maaf ya, salah ini tadi, kelupaan. Si ini siapa namanya kamu tuh? Ketiknya kelupaan. Nah, ketik enter. Nah, di sini nama yang awalannya C ada namanya Citra. Terus sekarang ada like, ada yang namanya not like. Coba kita lihat not like itu apa sih? Nah, not like itu kebalikan dari like. Jadi nama yang kita pilih, yang kita mau, itu bakal dibuat nggak muncul di not like ini. Nah, langsung aja. Dan tetap dari pelanggan, where namanya kita tambahin not like. Nah, di sini kita tambahin A. Dia nggak mau munculin nama pelanggan yang depannya A. Sekarang kita enter. Nah, datanya kan ada 5, tapi di sini muncul 4. Budi, Citra, Dewi, sama Eka doang. Awalnya kan ada Ali, tapi dia hilang karena kita pakai query not like. Kita nggak mau ngeluarin data yang namanya itu A di depannya. Oke, setelah itu kita mau pakai ini N, query N itu yang mana tadi? Nih, si operator logika namanya. Mau operator logika N. Semua kondisi harus benar atau sama. Jadi kita masukin kondisi yang spesifik di sini tuh. Caranya itu berarti kita pakai select bintang from. Di sini kita mau ambil dari tabel buku. From tabel astagfirullah. Buku. From buku where harganya itu aku pengennya di atas 90.000. Di atas 90.000. And nah ini N nama penulisnya itu
nama penulisnya itu sama dengan aku maunya. Aku mau sih nama penulisnya berarti harus di atas 90. Aku mau sih Dodo. Dodo. Baik, enter. Nah, spesifikan dari tabel buku di mana harganya harus lebih dari 90. Nah, kalau 90 doang tanpa penulis, dia bakal muncul di atas 90, berarti bakal muncul ini si Dodo, Dodi muncul, Andi juga muncul, Doni juga bisa muncul. Tapi karena ini lebih spesifik, kita milih penulisnya, pengennya si Dodo. Si Dodo kan ada satu, dia cuma nulis database MySQL. Ya udah, berarti dia yang muncul satu aja. Gitu. Nah, sekarang kita mau pakai order by, query order by. Query order by itu, nah, order by itu ada dua. Order by itu merupakan hasil query berdasarkan satu atau lebih. Yang pertama ada ASC. ASC itu ascending. Jadi dia itu bakal ngurutin kalau dari huruf dari A sampai Z. Nah, kalau angka itu dari yang paling kecil ke paling besar. Jadi ASC itu pokoknya dari yang kecil ke besar, dari awal ke akhir. Nah, kalau descending itu dia menurun. Jadi dia dari besar ke kecil, dari awal ke akhir, kebalikannya ascending. Apakah coba dua-duanya? Start. Select. Kebanyakan. Select bintang from. From pelanggan. Jadi kita di sini mau ngurutin huruf A sampai Z. Terus masukin query-nya order by nama AEC. Nah, bentar. Kalau ini dia di sini kalau pakai nama kenapa? Tadi dia udah urut ya A B C D E. Coba kalau misalkan kita urutnya jangan dari nama pelanggan, dari harga aja. Harga itu ada di tabel buku. Buku. Nah, ini diurutin nih. Kan tadi awalnya pas aku isi urutannya itu gimana? Nah, gini kan. Yang pertama 80, 100, 120, 140 baru 90. Nah, di sini diurutin dia. Harga memang berurut ya. Tapi di sini ID nggak bisa berurut karena ID itu dia udah unik. Dia kepemilikan masing-masing. Jadi yang ID 1 berarti udah punya si ini, udah nggak bakal bisa berubah. Nah, terus sekarang kita mau bikin versi desktop-nya, descending-nya. Nah, ini berarti dari yang paling besar ke yang paling kecil. Paling besar 140, 120, 190, 80. Setelah itu kita mau coba limit. Limit itu apa? Nah, jadi di sini ada limit. Itu batas limit ini. Jadi berapa data yang mau diambil. Offset dari posisi awal, mulai dari baris berapa data dikeluarkan. Nah, kita mau ngambil berapa nih? Ini. Limit ini cara pakainya select from. Kita mau ambil dari buku, dari tabel buku.
Nah, kita kasih limitnya 3. Dan dia kepanggil cuma 3 data, dihitung dari data pertama yang dimasukin. Nah, kan ini harusnya data di dalam buku ada 5, tapi di sini kita minta 3 aja, jadi yang muncul 1, 2, 3. Yang limit ini dia bakal munculin outputnya itu pokoknya dari data yang pertama sampai yang diminta. Pertama 1, mintanya berapa? 3, 1 sampai 3. Setelah itu kita mau pakai query count. Count itu digunakan untuk menghitung jumlah baris atau row dari query codingan MySQL. Sebentar guys, maaf ya guys. Udah kan tadi count caranya pakai select. Nah, di sini kita pakai count bintang tadi nih. Count itu ini harus pakai dalam kurung bintang, ini artinya ambil semua data. Nah, ini di alias ini, kasih alias s kita di sini bakal hitung data pelanggannya ada berapa. Ini S itu alias, jadi kita ngaliasin data pelanggan from table apa? Table pelanggan dong. From table pelanggan. Ini kolon enter. Nah, total pelanggan ada berapa? Ada 5. Bener nggak? Bener dong. Tadi kan kita masukin di dalam pelanggan itu datanya ada berapa? 5. Jadi total pelanggan ada 5. Oke. Setelah itu kita mau pakai inner join. Nah, tapi tadi sebenarnya kita udah ada pakai satu query pas masukin dalam table namanya itu check. Yang tadi aku bilang namanya check. Nah, yang ini juga check. Jadi kenapa kita pakai check? Jadi biar kalau pakai check itu, jadi dia ngecek dulu di jumlah yang dibeli itu dia 0 atau lebih dari 0. Nah, kita kan di sini masih kondisinya jumlah harus lebih dari 0. Jadi kalau misalkan dia 0 atau negatif, misalkan negatif 1, kan sama aja, cuma artinya ngutang tuh bahasanya kan, nggak boleh. Jadi dia bakal error kalau masukin kayak gitu. Nah, selanjutnya nih aku bakal inner join 2 table. Inner join itu apa? Join-joinan. Nah, inner join itu bersatu atau menyatukan, menggabungkan data dari beberapa field, dari beberapa table dalam satu perintah. Nah, terus kalau pakai inner join itu kan nanti bakal ada kan keluar tuh hasil penyatuan tabelnya, tapi itu tuh nggak kesimpan, dia tuh cuma nunjukin aja apa yang kita pengen cari gitu, tapi nggak kesimpan di database. Ini custom ya, mau ngeluarin field yang apa yang kita mau gitu. Ini aku mau inner join pesanan sama nama pelanggan. Sini berarti pakai select pesanan titik. Nah, pesanan ini sebagai nama tabelnya. Di sini setelah titik itu
kita tulis nama fieldnya, pesanan. Oh, kita di sini berarti masuk ID. Kan di pesanan itu adanya apa aja? Oh, ini pesanan. Ya, ID. Waduh. Kita berarti mau ID si pesanannya, terus koma, terus tadi kita mengambil dari pelanggan. Yang mau diambil dari pelanggan ini kan table, kasih titik pemisah antara table sama field. Kita mau ambil nama, jadi sama dengan terus kita mengambil tanggal pesanannya juga, koma, pesanan titik tanggal. Tanggal, pesanan tanggal. From pesanan, nah query-nya inner join pelanggan on pesanan titik. Nah, di sini itu di on ini, jadi syaratnya itu buat inner join itu harus ada relasi di antara dua table itu. Nah, di sini antara pesanan sama pelanggan itu ada origin key. Di mana origin key-nya? Sama tadi kita lihat. Pesanan itu ada origin key di pelanggan ID. Ya, berarti kita bisa panggil aja itu yang sama nih. On pesanan titik pelanggan ID. Pelanggan ID sama dengan ini tabelnya pelanggan titik fieldnya ID. Nah, kayak gini. Enter. Nah, jadi ID-nya tadi kan. Terus nama sama tanggal pembelian mereka semuanya. Nah, terus sekarang bakal coba pakai inner join untuk 3 table. Tadi yang inner join langsung ke 3 table itu siapa? Detail pesanan. Ini detail pesanan itu dia ambil dari pesanan ID sama buku. Oke bang, select. Nih, nah ini kan tadi kita nulis, aduh panjang banget ya. Di sini kita singkat aja. Pakai alias, tapi kita nggak usah tulis S. Jadi kita coba aja. Ini kan dari pesanan kita P nama tabelnya. Terus apa yang diambil? Itu ID.
Terus apa lagi? Pelanggan. P itu pesanan, P itu pelanggan, nama, koma. Terus B itu buku, judul yang diambil dari buku tuh, koma. Terus ada detail pesanan, DP aja. Udah D aja, adalah DP. Kita kasih DP, detail pesanan. Apa yang diambil dari detail pesanan? Jumlahnya, berarti kita kali fieldnya jumlah. From table pesanan. Nah, di sini pesanan itu tadi pesanan apa? Pesanan P. Inner join table pelanggan nih. Pelanggan itu apa tadi? P. Nah, ini. Jadi pesanan terus ini aliasnya P. Pelanggan ini aliasnya P gitu kan. PE gitu. Inner join pelanggan P. On P. Jadi pesanan sama dengan titik id-nya sama dengan ini yang samanya. Dia tadi kan samanya di P. Oh, ini berarti dia kan samanya pelanggan. Nah, gini. PEID. Nah, ini kita enter aja ke bawah. Inner join lagi. Inner join. Biar nggak terlalu ke samping. Nah, inner join. Sekarang berarti detail pesanan itu detail pesanan apa? DP ya? Inner join. Kita tulis dulu nama aslinya, detail pesanan. Terus aliasnya apa? DP. On apa dia? On P pesanan. Di sini itu dia pesanan ID sama dengan yang samanya dia sama di DP sama kayak ID-nya DP. Enggak coy, kebalik. Ini nih pesanan. Terus di sini kan tadi si pesanan itu sebagai ibunya. Ini DP. Habis itu enter satu lagi. Ini aja kita ulang, kita ganti tulisannya. Inner join. Nah, sekarang ini ganti jadi buku. Buku tadi dialiasin sebagai apa? B. On buku, on detail pesanan. Ini DP. buku ID sama dengan B titik di ID-nya.
Nah, ada gini. Terus kita tutup deh. Nah, enter. Oke, berhasil. Jadi di sini kan ada ID-nya, ada nama nih, nama, ada judul, ada jumlah tadi kan. Ini pesanan, ID pesanan, ini tuh ID milik pesanan. Ini nama dari pelanggan, terus ini judul dari buku, terus ini jumlah dari detail pesanan. Setelah itu, maaf lama banget. Jadi sekarang ada union join itu nih tadi nih union join menggabungkan beberapa field dari beberapa table, tapi jumlahnya sesuai dengan jumlah field yang dia ambil dan datanya turun ke bawah bukan ke samping. Dan datanya itu bakal pakai header sesuai dengan field dari table paling pertama dipanggil. Field yang dipanggil dari dua table beda, jumlah datanya berarti harus sama. Kalau nggak sama, berarti kalau misalkan dari table 1 datanya ada 7, table 2 yang isinya ada 5. Nah, nanti yang kepanggil yang jumlahnya sama aja. Kan sama-samanya sama-sama 5. Nah, berarti di table pertama yang nomor 6 sama ke-7-nya nggak bakal kepanggil karena kan nggak ada pasangannya bahasanya. Tadi union dulu. Ini kita bakal gabungin nama pelanggan sama nama penulis bukunya. Select nama pakai alias s, aliasnya nama orang yang beli orang. Nah, ini nama orangnya from apa? Nama ini from pelanggan, from table pelanggan ya. Terus query-nya union. Terus select lagi penulis S. Penulis ini berarti S apa ya? Nama penulis. Nah, from dia dari table apa? Buku. Nah, ini dan nah jadinya dia ke bawah kan tadi sesuai penjelasan. Jadi itu menggabungkan beberapa hasil dari beberapa table tapi jumlahnya sesuai yang diambil. Dan datanya itu turun ke bawah bukan ke samping. Kan ke samping tuh kayak gini nih samping. Ini datanya turun ke bawah ya, bukan ke samping. Nah, terakhir kita mau pakai left join. Apa sih left join? Nah, ini left join itu menyatukan data yang sama di sebelah kiri dan di sebelah kanan tidak dimunculkan. Jadi yang muncul sebelah kiri doang, kanan nggak muncul. Nah, mengambil semua data dari tabel kiri, kalau ada pasangan yang di tabel kanan, maka data dikeluarkan. Nah, coba ini kita left join, bakal kita tampilin semua pelanggan, meskipun pelanggannya belum mesen. Select pelanggan itu nama table terus nama kan kita mau ambil sama
ini tadi kita pendekin aja, kita pakai P aja. Kena pelanggan. Terus P buat pesanan. Id-nya. Terus dia from pelanggan, aliasnya pelanggan itu P. Nah ini left join pesanan. Pesanan itu apa? P aja, nggak ada E nya. Oke. Nah ini kesamaannya ya. Jadi ada relasinya di mana? Pelanggan ID sama dengan, pokoknya nih yang ditulis on itu, setelah on itu letak origin key-nya tuh di mana? Antara tabel pelanggan sama tabel pesanan. Dia kan letak origin key-nya di pelanggan itu it. Nah pesanan itu itu dia pelanggan it. Karena di pesanan dia dia ngambil ID-nya si pesanan. Pelanggan maksudnya. Nah gini. Si koma. Enter. Sekarang ini namanya di kiri, ini di kanan. Gitu. Itu guys. Oke. Ya mungkin sekian untuk tutorialnya. Maaf banget ini lama banget tutorialnya. Oke, mungkin sampai situ aja. Terima kasih.